Ya baik listeners, kembali lagi kami menemani Anda. Masih saya Ria dan juga rekan Jose Marwan yang menemani. Ya, dan kali ini kita bersama di Salon Perilaku. Seperti biasa Care Plus Indonesia, Pak William Wiguna. Pak William, selamat pagi. Halo Pak William. Pagi juga Mbak Ria dan juga Pak Jose. Hard listener semuanya. Apa kabar Pak William? Luar biasa. Iya, hari ini bawa siapa Pak? Soalnya identik nih Pak William selalu bawa orang-orang hebat gitu saya ya. Saya bertanya-tanya kapan Pak William bawa istrinya ke sini. Anaknya di Singapura. Oh, enggak Singapura ya. Kan di Singapura nemenin anak yang di sekolah. Pak William, silakan diperkenalkan tamunya. Jadi saya pikir nih Anda akan berkenal dengan salah satu bom yang akan membuat Anda ini terprovokasi. Bom apa lanjutannya ya? Nah, saya lanjutkan saja ya langsung. Silakan Pak Pras. Iya, saya Prasetya Embrata. Jadi memang Pak William ini lelaki yang suka ganti-ganti pasangan. Iya, betul. Itu berbahaya loh Pak. Saya terpaksa dengan Rian nih Pak setiap hari. Kalau itulah bedanya di situ. Bedanya di situ. Iya. Jadi apa nih? Jadi hari ini kita akan memprovokasi. Ya, kebetulan saya profesi sekarang ini sebagai public trainer, speaker, coach. Tahun yang lalu saya lepas dari korporasi, bekerja di sebuah perusahaan 23 tahun, mulai dari tukang ketik sampai direksi. Di sebuah perusahaan besar, besar loh Pak. Besar sekali. Nah, harus gitu Pak, besarnya. Ya. Karena saya ngeliat Mas Yose. Sebenarnya apa sih? Kenapa? Tersungging atau tersanjung? Aku biasa-biasa aja sebenarnya. Nah, bagus ini. Iya. Bagus, karena memang topik buku kita ini adalah soal meaning. Oh, meaning. Oh, arti. Jadi ternyata ketika kita mendengar kata-kata orang lain, perilaku orang lain, kemudian yang membuat kita marah, sebetulnya yang membuat kita marah itu bukan kata-katanya, tetapi arti yang diberikan kepada kata-kata itu oleh yang membuat kita, oleh kita sendiri. Jadi nggak pernah marah Pak orangnya. Nah itu apa arti yang diberikan kepada kata-kata besar tadi Pak? Iya. Kira-kira. Kalau saya hatinya besar, rezeki besar gitu. Nah, itu dia. Jadi bukan karena besar. Kalau saya kan, kalau langsung besar sesuatu, besar badannya. Buat orang kemudian bisa saja kan dia marah, kenapa? Tersinggung. Dianggapnya kata-kata besar itu sebagai penghinaan. Padahal kenyataan. Karena nggak pernah bersinggungan saya ini, jadi nggak pernah tersinggung. Iya, Pak Prasetya ini memang dikenal juga publik sebagai pembicara, trainer, tadi disampaikan leadership juga ya Pak ya, leadership, meta coach. Ini maksudnya meta coach itu apa? Iya, ada performance coach, meta coach itu ke transformational coach. Jadi panjang nih 30 SKS nanti. Pokoknya anggap aja coach saja lah gitu ya. Coach ya. Oke, di tangan saya saat ini ada buku juga. Oke. Iya, di tangan maksud di kaki. Di tangan, maksud di kaki. Di tangan gimana sih? Iya. Judulnya provokasi. Kenapa nggak disambung sih Pak? Nggak provokasi tapi provokasi. Ya tanya sama desainernya dong. Saya kan yang penting bagus, laku, selesai. Desainernya siapa sih nih? Ada namanya Dani Tumbelaka. Oh, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan provokasi itu apa Pak? Kalau Bapak memprovokasi saya terus saya nggak terprovokasi gimana Pak? Ya itulah provokasi. Jadi provokasi ini maksudnya gimana Pak? Jadi sebetulnya itu hanya sekedar judul saja di situ. Karena sifat-sifat tulisannya itu membuat yang membaca itu berpikir, kemudian menemukan sendiri jawabannya. Jadi saya itu bukan motivator, provokator, karena saya tidak dapat memotivasi orang lain. Karena yang memutuskan untuk termotivasi diri kita sendiri. Itu adalah diri mereka sendiri. Setuju. Wow. Ya. Biarpun dihadirkan di sini misalnya nama-nama besar kayak Mario Teguh, Tung Dusemwaringin, Andri Wongso, Prasetya Embrata, Jose Marwan, Pak William Wiguna. Tapi kalau orang itu tidak menyetujui kata-kata orang-orang itu dan kemudian memutuskan untuk termotivasi, untuk berubah. Orang termotivasi kan bukan karena apa-apa, karena orang itu terkonek dengan impian-impian dia. Nyambung ini ya. Orang yang tidak termotivasi, demotivasi adalah orang yang terdiskonek dengan impian dia. Punya impian saja bisa terdiskonek, apalagi nggak punya. Mantap. Nah, maka provokasi itu adalah memfasilitasi orang agar menemukan sendiri sumber-sumber motivasi dalam dirinya, sumber-sumber keputusan dalam dirinya, dan sekaligus mengajak dia itu mengizinkan mengalami segala perasaan yang terjadi ketika menjalankan apa yang dia inginkan. Karena banyak orang sudah memutuskan,
tapi tidak mengizinkan. Gue nih pengen diet. Oh, gue putuskan untuk diet. Oke. Tapi tidak mengizinkan dirinya lapar dan susah. Nggak jadi. Saya banget itu, Pak. Oh gitu ya. Mengizinkan dirinya sekarang untuk seperti itu, untuk tetap begitu. Tidak. Oh tidak ya. Nanti di luar studio bisa. Jadi Pak, saya menangkap nih dari yang Pak Prasetya sampaikan seperti judul buku ini juga. Jadi Bapak fokus di soal bagaimana membangun pikiran kalau gitu ya. Memanage pikiran orang. Membantu orang, bukan membantu orang memanage pikiran. Tetapi membantu orang agar orang itu dapat memanage pikirannya sendiri. Oke. Berarti Bapak membantu dong kalau gitu? Ya iya memang. Memanage pikirannya sendiri yang maksudnya seperti apa tuh Pak? Memanage pikirannya sendiri. Jadi saya tidak misalnya, weh Mas Jose, kamu pasti bisa, ayo semangat, ayo semangat. Tidak pasti seperti bisa. itu. Tidak seperti itu. Mas Jose, apa yang sesungguhnya Mas Jose inginkan? Tidak perlu berapi-api ya Pak ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Santai saja. Sambil ngopi-ngopi. Nggak ada kopi di sini masalahnya. Iya, namanya coffee morning. Iya. Ada Pak di luar Pak. Cuma di situ dilarang makanan. Jadi tidak perlu berapi-api, santai, tapi juga orang yang menerima kata-kata itu justru malah berubah. Karena perubahan itu terletak pada keadaan ketika kita itu hening. Sunyata kalau bahasa Jawanya. Sunyi. Suwung ya. Nggak ngerti itu suwung. Pokoknya ketika kita memang betul-betul hening. Bukan ketika kita teriak-teriak. Tapi kenapa yang di luar sana suka teriak-teriak ya Pak? Ya itu pilihan. Ya nggak apa-apa. Kalau dengan cara itu cocok buat baik yang menyampaikan maupun yang tersampaikan, yang belajar maupun yang mengajar. Yang penting ujungnya adalah berubah, hidup lebih baik. Ya kalau tenang hening tapi hidupnya nggak berubah ya percuma juga. Gitu. Jadi tujuan hidup Bapak ini apa sebenarnya? Saya memprovokasi Anda. Masih kurang jelas gitu. Oh belum. Iya. Coba lihat bukunya. Pak, ini ada satu sayap lagi soal pikiran, menyiasati pikiran dan meraih keberuntungan. Jadi ada sayap soal keberuntungan di situ, rezeki di situ. Emang ngaruh Pak? Kalau saya sudah bisa menata pikiran saya rezeki saya tiba-tiba lancar gitu. Bakal enteng gitu. Memang pengaruh itu Pak? Iya pengaruh karena semua itu berawal dari pikiran. Persisnya sebetulnya kata-kata yang ada di dalam benak kita itu menentukan nasib. Jadi kata-kata aja ya? Start dari kata-kata. Misalnya. Contohnya Pak ya? Contoh apa ya? Contoh, mau dengar cerita nggak? Boleh. Ya, boleh. Nah, ini sampai jam berapa ini? 2 jam juga boleh. Ini saya cerita kepada listeners ya. Nggak ada musik pengantarnya. Ada seorang pematung di sebuah kerajaan yang dia ingin yang dia biasanya membuat patung yang mahakarya. Suatu ketika reputasinya didengar oleh raja. Dan kemudian raja memanggil dan minta kepada pematung itu untuk membuat patung dirinya, patung istrinya, patung anak-anaknya, patung patih, patung pendeta, untuk dibuatkan patung menghiasi istananya supaya indah, supaya ada tamu dari kerajaan lain melihat istananya indah. Si pematung ini pulang dengan gembira karena dia merasa ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan proyek dari raja langsung, dan kemudian dia membuat patung di rumah dengan sangat sempurna. Supaya sempurna dia style lagu Andra and the Backbone. Sempurna. Selesai 1, 2, 3 bosan dengan Andra and the Backbone, setel yang lain lagi, Gita Gutawa. Sempurna juga Pak. Tahu ya Bapak ya. Nah setelah selesai kemudian dibawa ke raja. Raja lihat, wah puas sekali raja, bagus sekali, bagus. Tapi sebentar, mana patung dirimu sendiri? Belum Tuan Raja. Loh, aku lupa minta kamu membuat patung dirimu sendiri. Belum Tuan Raja. Oke, susulkan ya. Oke. Kemudian si pematung ini pulang tuh sambil berpikir dalam dirinya, aduh aku ini seorang rakyat jelata, belum pernah bikin patung diriku sendiri. Lalu gimana ya cara bikin patung diriku sendiri? Kalau patung raja permaisuri anak-anak pasti di dalam istana, di ruang kerajaan, itu berarti terlindung dari panas hujan. Tapi kalau patungku, apa mungkin ditaruh di dalam istana? Paling ditaruh di luar. Paling bagus di dekat kolam ikan. Kalau di kolam ikan biasanya posenya pipis itu. Nah,
Ini kalau di luar kehujanan, kepanasan, ketelean orang Jawa bilang itu, lumut, hancur, akhirnya cepat hancur. Iya. Kalau gitu buat apa saya bikin yang bagus-bagus? Saya bikin yang biasa-biasa saja. KW2 sajalah. Toh ini patung diriku sendiri. Itu yang ada di pikirannya dia begitu itu, ya. Kata-kata yang ada dalam pikirannya dia. Kemudian apa yang terjadi? Dia beli bahan-bahan baku KW2, kemudian dia bikin patung itu dengan apa yang ada dalam cetak biru pikirannya itu, melalui kata-katanya. Kemudian dia bawa ke Tuan Raja. Istana ini hamba punya patung Tuan Raja. Loh, patung. Sebentar. Coba kamu lihat ini patung yang lain. Ini kan bagus sekali. Kenapa patung dirimu seperti ini? Ini kan patung pasaran. Aku malu dong kalau ada tamu dari kerajaan lain melihat patung-patung bagus, ada satu nyelip. Aku ingin meletakkan patungmu di sisiku di ruang utama dalam kerajaan. Karena kaulah yang membuat patung-patung kami. Kalau begini caranya, ini cocoknya di luar. Coba prajurit, tolong ambil patung ini dan taruh patung ini di dekat kolam ikan. Maka nasib patung itu di kolam ikan persis sama dengan apa yang ada di dalam dalam kata-katanya tadi. Itu ilustrasi cerita. Oke. Jadi dari pengalaman dari pematung itu, pertanyaan saya, ini kolamnya isinya ikan apa aja, Pak? Piranha biasanya. Mau makan ya, mau dimakan ya. Jadi keyakinan kita itu nasib kita kalau gitu, Pak. Kata-kata yang kita taruh dalam kata-kata yang ketika kita konfirmasi yes itu menjadi belief dan we experience what we believe. Kita akan mengalami apa yang kita yakini. Nah, sekarang ini masih belum break kan ya? Belum. Sekarang persoalannya adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap belief? Ketika misalnya ada di kantor ya, misalnya Mas Jose ini, bikin kesalahan, kemudian bos mengatakan, "Woi Jose, itu goblok." Berulang kali, goblok. Lama-lama kan mengendap di bawah sana. Saya bisa lawan, saya pintar gitu. Dan kemudian suatu ketika kalau sudah menjadi belief dan kemudian mengendap bawah sadar, namanya menjadi bingkai berpikir atau frame of mind. Dan itulah yang menjadi curse atau bless. Kutukan atau berkat gitu ya. Karena dialah yang menafsirkan segala sesuatu untuk menafsirkan dunia. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau dikasih tugas? Kalau percaya bahwa dirinya bodoh, percaya dirinya tidak mampu. Tugasnya seadanya, tugasnya nggak selesai. Kemudian ditanya, Jose, kenapa sih kamu seperti itu? Kerjanya jelek mulu itu. Ya saya kan goblok. Loh, siapa yang ngomong goblok? Atasan saya. Loh, pertanyaan saya, siapa yang mengizinkan Anda goblok? Berarti dia mengizinkan sendiri dirinya goblok dengan kata-kata yang tadi sudah disampaikan ya? Itulah titik tanggung jawab bahwa kita bertanggung jawab 100% terhadap keadaan kita. Luar biasa. 100% ya. 100%. Baik, Haris Jose yang pintar dan juga Ria yang cerdas. Kita break dulu ya Pak ya. Dan Prasetya yang berata yang ganteng. Kita endakan dulu. Iya, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya. Your family station 100.6 Heartline FM. Oke. Baik, Jose dan Ria di Heartline Coffee Morning New Dimension bersama dengan Pak William Wiguna dari Salon Perilaku dan juga Pak Prasetya Embrata, seorang mind provocator dari www.provokasi.com. www.provokasi.com. Tadi kita bicara poin bahwa tidak ada yang bisa mempengaruhi hidup kita kalau kita nggak mengizinkan. Kira-kira begitu Pak ya? Iya. Untuk dipengaruhi ataupun juga dirubah oleh orang itu gitu. Diubah. Ya. Nah, karena kata dasarnya ubah. Susah nih kalau ngomong Pak Prasetya nih. Harus detail ya. Harus mengkritisi diri sendiri dulu gitu. Pak, mengizinkan itu berarti kan kita sadar bahwa kita mengizinkan sehingga kita biarkan masuk dalam pikiran kita, menentukan perasaan kita dan bahkan decision yang mau kita ambil. Tetapi problemnya adalah banyak orang yang nggak sadar itu. Jadi tidak tahu dan membiarkan saja. Jadi bukan mengizinkan tapi membiarkan itu mempengaruhi kita gitu. Iya, itu persoalannya itu. Karena banyak orang yang tidak sadar. Tidak sadar. Itu kan bisa jadi persoalan akhirnya. Betul. Karena kita diminta untuk sering-sering eling lan waspodo. Sadar. Sadar. Apa yang sebetulnya masuk di dalam pikiran kita.
apa yang setiap hari kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kemudian kita beri arti, beri nama terhadap kejadian-kejadian. Itu kuncinya adalah ya sadar. Kuncinya di situ. Tapi masalahnya selama ini kita menyerahkan kuasa kepada sesuatu di luar diri kita untuk menentukan hidup kita, mempengaruhi hidup kita. Kuasa yang mana tuh Pak? Kuasa. Ada kuasa-kuasa lain gitu ya? Kuasa kita sendiri. Kuasa kita sendiri. Kita tidak mau berkuasa. Nah, ini agak kan filsafat ya. Ini agak filsafat sedikit. Cuma filsafat yang jalanan. Yang membumi dong Pak, yang membumi dong Pak, paling nggak biar saya mengerti. Ya ini filsafat jalanan. Ini jalanan. Nah, kita, saya, Mbak Ria, Mas Jose, Pak William, Prasetya M. Brata, itu saya sebagai ruh yang sedang dititipi tubuh, atau saya ini tubuh yang sedang dititipi ruh. Nah, silakan dijawab. Kita sambil ngopi baru dapat ide kayaknya Pak William nih. Oke. Harusnya sih roh yang ditutup. Nah, ruh yang sedang dititipi oleh tubuh. Ketika kita lahir, kita dititipi tubuh, kita dititipi orang tua, kita dititipi kakak. Kita besar sedikit, kita dititipi adik. Besar sedikit, dititipi teman-teman, dititipi ilmu. Besar dikit dititipi istri, Pak. Dititipi istri, dititipi pekerjaan, perusahaan, harta, ilmu, semua itu adalah titipan. Kenapa? Karena itu kan akan kita kembalikan, atau itu tidak kita bawa ketika kita kemudian masuk pintu gerbang kematian menuju kehidupan selanjutnya. Bagi yang percaya ada kehidupan setelah kematian, ya kan? Nah, artinya apa? Apa yang terjadi di dunia, apa yang ada di dunia itu adalah dititipkan kepada kita. Untuk apa? Kita rawat, kita jaga, kita kendalikan, kita atur. Jadi nature kita, takdir manusia adalah pengatur, pengendali, pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin. Bahkan seorang bawahan adalah pemimpin. Dia memimpin dirinya agar mau dipimpin oleh atasannya. Iya. Mengizinkan untuk dipimpin. Iya, itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Mengatur itu nggak enak. Jadi pemimpin itu nggak enak. Siapa bilang enak ya Pak? Bertanggung jawab itu nggak enak. Tapi orang lihat yang enak-enaknya aja ya Pak. Nah, karena orang maunya yang enak-enak, maka akhirnya apa? Ya udah gue ngikut. Bahkan pikiran dan perasaan itu adalah titipan untuk kita pergunakan untuk kita menuju tujuan misi hidup kita. Pikiran dan perasaan lo. Itu artinya apa? Pikiran kita bukanlah kita. Kalau ada yang mengatakan you are what you think, bukan. You are not what you think, you are not what you feel, you are not what you wear. Itu kata-kata pemasar itu. You are not what you drive. You are not what you eat. Marketing banget ya Pak. Nah, kita bukanlah apa sesuatu yang, itu. Itu tempelan aja Pak ya. Because we are more than what we think, what we feel, what we eat, what we drive. Kita lebih dari itu. Masa kita menjatuhkan diri kita ke situ gitu. Maka ketika ada orang yang mengatakan, kamu gimana masalahmu? Udah selesai belum? Aduh, saya ini sudah berusaha untuk mencari jalan yang terbaik. Sampai nyanyi lagu Panca, ku cari jalan terbaik gitu. Ini Bapak kok hafal sih lagu-lagu itu? Saya aja enggak, saya tahun 90-an sih lahir. Ya, makanya kenapa dari waktu pas Pak Pras menyampaikan lagu Panca, kita udah kebayang dong umur berapa. Saya berhenti menghitung usia di usia 27. Setelah itu Pak? Setelah itu saya nggak tahu, lupa saya. Ingatnya saya 27 saya. Nah, sampai mana tadi? Sampai Panca, Pak. Sampai Panca. Aku sudah cari jalan yang terbaik, tapi aku belum nemu juga. Itu bukan mencari jalan yang terbaik, bro. Anda itu mencari jalan yang terenak. Yang terenak belum tentu terbaik. Yang terbaik belum tentu enak. Ya udah gitu aja. Artinya apa? Ini saya sudah tersesat juga nih. Saya sudah tersesat juga nih. Kembali ke awal tadi pertanyaan, yaitu apa tadi? Kita mengizinkan. Jadi banyak orang yang nggak sadar. Nah, akhirnya apa? Maka orang-orang tua kita dulu kan melalui ajaran-ajarannya dan bahkan ajaran-ajaran agama kita juga selalu berada dalam keadaan kita sadar. Conscious. Harus bangun. Berkomunikasi antara pikiran sadar consciousness dengan supra consciousness, yaitu hati nurani. Karena selama ini komunikasi hati nurani, supra conscious dengan conscious dihalangi oleh subconscious.
dihalangi oleh bawah sadar, dihalangi oleh emosi, dihalangi oleh kebiasaan, dihalangi oleh value and beliefs, dihalangi oleh apa semua yang ada di dalam subconscious tadi. Oke. Dan untuk itu perlu pelatihan dong, Pak. Untuk Ya, mencapai perlu. titik sadar, setiap hari sadar gitu kan? Perlu, dan trainernya siapa? Bapak. Diri sendiri. Oh, bukan Bapak. Saya kira trennya Pak Prasetyo, moderatornya saya gitu boleh. MC-nya saya. Saya mau kalau saya dibayar. Kalau mau gratis training aja diri sendiri. Iya. Harus membangunkan diri sendiri. Nah, kalau menggunakan kata harus, artinya kita berada pada posisi korban. Oh iya. Butuh, perlu. Jadi nggak boleh pakai kata harus ya Pak. Ya boleh. Tapi kita memposisikan diri jadi korban. Iya. Kalau mau menjadi korban ya silahkan. Wong Anda punya hak jadi korban kok. Kan kita punya hak dong untuk Tapi kan hidup. korban selalu identik negatif Pak. Ya kalau kita mau. Kalau kita mau terpuruk, kita mau tragis nasib kita, ya silahkan dong. Iya. Maksud kita melarang orang yang pengen masuk neraka? Mulai hari ini saya nggak Kan mau. kita zalim sekali kan? Iya, zalim. Melarang orang untuk masuk neraka gitu. Zalim sekali kita ini. Nggak boleh ya, Pak. Kita cuma bisa mengingatkan kan ya. Nah, kita hanya dapat responsible to, bukan responsible for. We are not responsible for others' life because mereka lah yang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Kita hanya bertanggung jawab untuk, bedakan antara responsible to dan responsible for. Bertanggung jawab untuk dan bertanggung jawab atas. Kita tidak bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, karena orang lain itulah yang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, mempertanggungjawabkan apa yang ada di dunia ini untuk nanti berhadapan dengan Tuhan. Iya. Iya. Buku provokasi Pak Prasetyo Brata ini lahir dari kegundahan akan perbedaan antara apa yang terjadi di sekeliling dengan apa yang menjadi keyakinan, prinsip, dan nilai yang terprogram dalam pikiran Bapak pada waktu itu. Iya. Pengalamannya, emang nemuin pengalaman apa sih Pak di lapangan? Sederhana. Jadi waktu itu kantor saya di Buncit, dan setiap hari saya melalui jalan Buncit Raya, Mampang situ ya Pak? Mampang. Terkenal ya Pak Buncit ya? Iya. Padahal dimusuhin banyak orang. Saya nggak melihat perut Mas. Iya. Itu sebuah pujian loh, Pak. Nah, bagus kan, memberi makna, tapi makna pembenaran, bukan makna kebenaran. Gitu. Nah, kembali ke tadi. Sederhana saja, saya terenyuh setiap hari melihat jalur busway dibajak mobil-mobil dan motor-motor pribadi. Jadi apa fungsinya begitu ya? Saya pikir kapan bangsa kita ini akan keluar dari keterpurukan, akan maju kalau praktek-praktek ketidakberkahan. Mengapa saya sebut tidak berkah? Karena orang-orang itu sedang mengambil hak orang lain. Jalur busway itu adalah hak penumpang Transjakarta yang sudah membayar lebih untuk mendapatkan kelancaran. Tiba-tiba dibajak oleh mobil pribadi dan dibiarkan. Nah, kapan bangsa kita keluar dari keterpurukan kalau rakyatnya saja seperti itu? Kata orang kan, suara rakyat, suara Tuhan. Iya. Vox populi vox dei. Nah, iya kalau rakyatnya berakhlak Tuhan. Lah kalau berakhlak setan. Iya, seperti suara rakyat, suara Suara setan. setan dong. Tapi ngomongnya jangan ngeliat saya, jangan. Waktu ngomong setan itu kayaknya penuh perasaan gitu. Dendam tuh Pak. Tadi dibully saya. Terprovokasi soalnya Pak, terprovokasi. Posisi Pak Yose emang pas frontal ya. Iya. Nah sekarang coba kita sekarang gini pertanyaannya, rakyat melahirkan pemimpin atau pemimpin melahirkan rakyat? Saya lebih suka rakyat melahirkan pemimpin. Nah sekarang rakyat melahirkan pemimpin kan, kita melahirkan pemimpin. Yes. Nah sekarang kalau rakyatnya aja masih setan, mau berharap melahirkan pemimpin malaikat. Artinya kalau kita sekarang jadi rakyat, responsibel dengan posisi kita sebagai rakyat, kita jadikan diri kita sendiri dulu Yes. akhlak-akhlak malaikat. Saya sangat setuju. Iya. Kalau di jalan, kalau di jalur kanan, ya mbok jangan lambat. Itu untuk yang mau nyalip. Jangan melanggar lampu lalu lintas. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Dibuanglah di tempat yang benar. Kalau membuang mantan kepada teman kita nggak apa-apa. Tapi kalau sampah itu Tapi tempat sakit sampah. tuh Pak ya. Iya. Karena mengizinkan sakit. Iya. Nah, Kalau mantan nggak mau dibuang gimana dong Pak?
ya gimana? Ya terpaksa 2-3 sih. Nah, jadi jual ayam tiren, bakso berboraks, makanan berformalin, es batu dari air kotor. Nah, itu kan keputusan yang bisa diambil oleh rakyat, bukan oleh pemimpin. Nah, ketika kita sudah membenahi diri, kita menjadikan diri kita memang layak untuk melahirkan anak-anak kita nanti sebagai pemimpin yang mulia. Kita bayangkan apa yang terjadi dengan Indonesia kalau seperti itu. Kalau dimulai dari kita dulu sebagai rakyatnya, nggak usah minta nuntut pemimpin. Oke, kita boleh bersuara untuk menyampaikan feedback, tapi bukan celaan. Feedback kepada pemimpin. Menarik ya. Oke. Ini kenapa diam semua nih? Gimana Pak William? Pak William bagaimana? Memang beban Pak Yose dan Bu Riam cukup berat. Karena ingat pesan tadi ya. Kenapa ke saya sih Pak? Karena Anda ini menyuarakan suara. Nah, bagaimana supaya rakyat kita lebih cerdas? Dan sebenarnya jangan nuntut, mencela pemerintah. Karena justru mereka juga yang kita lahirkan. Ya, jadi kayak mencela anak sendiri gitu ya. Makanya Pak, dari buahnya lah kita dilihat. Saya rasa kita memang perlu merenungkan dalam-dalam. Terima kasih loh Pak. Sama-sama Pak. Ini saya juga kepikir anak saya sekarang. Kenapa Pak? Dia lagi liburan. Saya mau ajak jalan-jalan, nanti saya akan lihat nih bahwa Indonesia nih, dia memang baru balik kan. Dia langsung lihat bagaimana kontras setelah 2 tahun di sana. Dia langsung lihat loh bagaimana nolong orang tua, nolong ya. Dia pegang saya sekarang. Aduh, padahal saya kan belum rentak ya. Tapi bagaimana? Masa sih Pak? Saya tiba-tiba diseberangin jalan. Bagaimana dia perubahan di sana, lingkungannya itu kan karena lingkungan. Nah, kalau kita di sini bayangin, kita sudah berusaha seperti itu Pak, tapi ternyata lingkungan kita nggak mendukung itu gitu. Ya lingkungan kita kan bukan kita. Maka urusannya kita dulu. Biarkan saja. Bukan biarkan saja. Kita dulu kita tata. Kita dulu, betul. Sampai kita kemudian punya kekuatan sedikit demi sedikit, hanya sekedar misalnya mengingatkan orang, Mas, tadi membuang sampah di jalan. Udah gitu aja. Sampai saya mampu sekarang turun dari mobil, nyamperin sopir angkot yang membuang botol di jalan. Bapak apa ya? Mas, ini bahaya. Silakan ambil. Diambil sama dia. Kenapa saya berani? Karena badannya kecil. Jadi Bapak nggak berani dengan saya dong? Saya nggak berani. belum berani coba. Berani. Tapi coba aja. Baik, kita kembali masih ada. Oh ya, nah kita juga ada 2 buku nih. Nanti Sebentar, kita akan, satu lagi ke Pak ini. Pak, berarti memang yang kita butuhkan sekarang bukan orang menggaungkan revolusi mental itu Pak ya. Revolusi kesadaran itu penting juga Pak. Tapi dijawab nanti Pak ya, setelah kita break dulu ya. Oke. Ada 2 buku juga nanti kita bagikan ya. Masih bersama Jose dan Ria di Heartline Coffee Morning, program Salon Perilaku. Pak William Iguna. Iya, dan saya lagi buka websitenya provokasi.com. Provokasi.com. Nah, itu ada gambar beliau. The Power of Words. Iya, makanya saya baru mau ngomong. Baru yang kita ngomongin tadi ya. The Power of Words. Ganteng. Bisa buka saya fokusnya sekarang di situ aja. Nah, pertanyaan saya gini Pak, kenapa di foto ini di provokasi.com ini foto Bapak siluet ada yang cerah, ada yang gelap gitu ya? Setengah-setengah. Iya, Setengah kelihatan pas gelap. gitu loh. Coba kita terima telepon dulu deh ya. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa Pak? Dari Yohanes di Serang. Oke, silakan Pak Yohanes di Serang. Yohanes Daryono. Oh ya, Pak Yohanes Daryono. Sok Pak, silakan. Ini kayaknya tuh menjadi provokator tuh nggak gampang ya. Contohnya saya punya tetangga tuh buang sampah tuh sembarangan. Iya Pak. Saya sudah coba memberi contoh ya. Pak Yohanes bisa lebih cepat Pak? Oh, saya bakar itu, tapi ternyata setelah habis lain hari dibuang lagi ke situ. Iya. Terus aku harus berbuat gimana itu Pak? Oke. Aduh, terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes di Serang loh ya. Baik. Langsung dijawab. Iya Pak. Oh ya, oke Pak Yohanes Daryono. Selamat pagi. Ya, jadi provokator tidak gampang. Sesuatu yang tidak gampang itu sebabnya apa? Waktu kita ujian di sekolah dulu, soal itu gampang atau sulit sih? Gitu.
Iya. Kenapa soal itu sulit? Ya soal itu sulit karena kita belum tahu jawabannya. Iya. Kalau sudah tahu jawabannya maka soal itu jadi gampang. Jadi relatif dong soal gampang sama mudah. Iya, itu tergantung dari apakah kita punya kompetensi atau tidak. Jadi ini sebetulnya persoalan kompetensi. Gampang atau sulit persoalan kompetensi. Kalau misalnya tadinya Pak Yohanes melihat tetangga buang sampah sembarangan gitu kan, terus kok kayak gitu terus. Ini kan sebetulnya soal komunikasi saja. Gimana sih caranya supaya dia tahu? Ya jelas saja dia nggak misalnya datang ke dia, tapi sebelum datang satu hal yang penting, hubungan baik. Apakah kita punya hubungan baik dengan tetangga atau tidak? Karena hubungan baik ini yang nanti akan memuluskan dan memudahkan komunikasi. Betul. Kalau misalnya saya baru kenal dengan Pak Yohanes, Pak Yose, Mas Yose, kemudian kan saya, Pak Yose, mohon izin boleh nggak saya minta air minum? Kan jadi agak kaku dan agak formal gitu kan. Tapi kalau kita sudah hubungan baik lama, bro, gua haus nih bro, bikin aku minum lah. Udah bertamu lama-lama nggak dikasih air gitu kan ya. Gitu. Enggak bisa. Pam, di rumah lo mati ya? Itu lebih gimana? Itu lebih teman justru malah. Artinya apa? Hubungan baik itulah kunci untuk kita lancar, mulus berkomunikasi. Tapi hubungan baik itu dapat tercipta kalau satu hal, ada kepercayaan, trust. Nah, pertanyaannya apakah kita sendiri menjadi orang yang layak trustworthy atau tidak, gitu kan? Itu menyangkut karakter akhirnya kita dan kemampuan kita yang lain. Nah, artinya kalau kita sudah beres di situ, kemudian kan tinggal ajak ngopi misalnya, atau panggil atau bertamu ke dia, terus ceritakan, dan disitulah ada ilmu yang namanya assertive communication kan, tidak defensif, tidak juga agresif, tapi asertif, yaitu mengungkapkan fakta-fakta, perasaan dan keinginan tanpa menyerang, tanpa menilai atau menjudge dia dan seterusnya. Itu ada ilmu teknisnya lah seperti itu. Oke, dari Pak Michael ini menyampaikan provokator yang benar yaitu dengan tingkah laku daripada ucapan. Contoh, seorang bapak bilang jangan mencuri, ya anak beberapa tahun kemudian anaknya melihat bapaknya korupsi. Jadi banyak provokasi tapi jangan banyak provokasi tapi jadilah pelaku yang baik dan benar. Oke, Pak Michael. Kemudian juga dari Pak Ferdinand, ya, Bapak nggak ngerasain sih naik busway. Kalau Bapak di dalam busway, yes, ketika masuk busway, maksudnya masuk jalur. Maksudnya apa? Jadi ini saya udah pernah masuk. Saya pernah naik busway. Naik busway. Nah, ketika mungkin Bapak buru-buru nih. Nah, nggak taunya bis yang bukan harusnya di jalur busway masuk kan, masuk jadi terlambat kan. Lah justru itulah yang di poinnya itu. Poin itulah yang membuat saya itu gundah gulana. Pada saat itu gundah gulana. Mungkin saya dengerinnya setengah kali. Makanya saya mikir, aduh, saya perlu menyampaikan pemikiran-pemikiran saya kepada masyarakat luas, bukan hanya saya pendam. Akhirnya saya bikin blog. Nah, blog saya pamerkan ke teman-teman, termasuk Andrea Sarifa. Pak Andrea Sarifa. Blog waktu itu belum www.provokasi.com. Kemudian Andrea Sarifa SMS balik, tidak mau dijadikan buku. Di saat itulah saya terprovokasi untuk menjadikannya menjadi buku supaya bisa dibaca sama banyak orang. Nah, jadi kenapa buku itu kemudian lahir? Itu lahir dari kegundahan yang ingin saya share kepada dunia. Wah, waktu kita sudah habis nih. Pak William mungkin merangkum deh. Syukurlah kalau begitu. Saya cuma satu lihat ya, bahwa kebiasaan itu jauh lebih penting daripada apa yang Anda bisa. Itu kata-kata dari saya. Provokator adalah sebenarnya orang yang punya kebiasaan. Dan Anda provokasi yang mana saat ini? Ya, memang yang paling berdampak adalah perilaku. Ketika kita bicara, maka kata-kata itu berubah menjadi debt collector kata-kata yang akan menagih kelakuan-kelakuan kita. Tadi belum terjawab loh satu. Yang foto di provokasi.com itu seperti siluet. Siluet ya. Setengah gelap, setengah. Karena kalau full gitu kegantengan saya berkurang. Itu aja persoalannya. Kadang-kadang kita terlihat keren di sebelah kiri. Itu pencitraan aja sebetulnya. Pencitraan. Oke, baik. Pak Prasetyo, terima kasih sekali udah hari ini Harta Kami Morning pagi hari ini. Salam ganteng ya. Salam ganteng mulia. Pak William, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Iya, kita harus akhiri. Tapi Coffee Morning masih akan terus menemani sampai dengan jam 11 nanti.